menemukan seorang pria kulit hitam aneh sedang menggoreng telur di dapur. Lihat adegan ini. Gadis kecil itu segera memberitahu ibunya. Namun ibunya menasihatinya untuk tidak terkejut. Sayang, tidak apa-apa. Dia cerec. Koki baru kita. Namun demikian, gadis itu masih menunjukkan perlawanan. Jangan hanya meneliti masakan yang dibuat gereja. Bahkan menasihati ibunya untuk menyuruhnya pergi. Gadis itu tidak tahu, mempekerjakan gereja sebagai koki, itu karena ibunya Mari menderita kanker. Hanya bisa hidup sekitar 6 bulan lagi. Cerec adalah koki mantan pacar Mari, bernama Richard. Sebelum Richard meninggal, instruksi khusus diberikan kepada gereja. Jaga saja ibu dan anak selama 6 bulan. Maka Anda akan menerima gaji seumur hidup. Sepulang sekolah, pulanglah. Charlie menemukan bahwa gereja tidak hanya tidak pergi. Saya juga membawa kembali banyak buku. Yang membuatnya semakin tidak bisa diterima adalah hal itu. Dia bilang Mari bisa membaca buku-buku ini sesuka hatinya. Sedangkan Charlie, dia harus mendaftar untuk mendapatkan kartu pinjaman. Saat makan malam, Mari pergi untuk menghibur Charlie dan membawa kartu pinjaman buku yang dibuat oleh Cerec. Tapi gadis itu menolak untuk berkompromi. Merobek kartu pinjaman buku tepat di depan ibuku. Dengan makanan lezat yang dibawakan gereja, Charlie awalnya ingin membuat mereka berdua bertemu. Setiap suapan makanan yang saya telan terasa seperti siksaan. Tapi gadis itu tidak memikirkannya. Gereja tampaknya mengetahui sihir. Setiap hari hidangan yang disajikan berbeda-beda. Apalagi rasanya pun sangat istimewa. Membuat gadis itu perlahan merasakannya. Gereja tidak begitu menjengkelkan. Setiap hari berlalu, keduanya dengan cepat menjadi kompatibel. Charlie bahkan mengenalkannya pada sahabatnya. Namun semakin lama paparannya, gadis itu menjadi semakin penasaran dengan gereja. Terkadang dia akan duduk di balkon, tunggu hingga Cerec kembali dari membeli makanan. Pada satu titik, saya bahkan menguping Mari dan dia mendiskusikan isi buku tersebut. Hari itu dia mengerahkan seluruh keberaniannya. Temukan gereja untuk meminjam buku. Melihat kartu peminjaman buku yang ditempel Charlie, gereja tertawa. Apakah kamu membutuhkan aku untuk memberimu nasihat? Di bawah ekspektasinya, Cerec memilih untuk Charlie buku The Three Musketeers. Saat itu, gadis itu tidak memikirkannya sama sekali. Ini akan menjadi awal sumber inspirasi baru bagi saya. Dari fabel Aesop hingga Orang Tua dan Laut. Kemudian kisah dua kota muncullah Pulau Harta Karun. Charlie tidak hanya suka membaca, namun juga yakin dengan pendidikan gereja. Dalam sekejap mata, 6 tahun telah berlalu. Charlie berubah dari seorang gadis kecil menjadi seorang wanita muda. Sang ibu awalnya hanya hidup 6 bulan. Menciptakan keajaiban dalam proses melawan kanker. Namun Cerec tidak pernah pergi setelah kontraknya berakhir. Sebaliknya, ia tetap tinggal dan menggunakan gajinya untuk terus merawat ibu dan anak. Saksikan apa yang gereja korbankan secara diam-diam. Charlie ingin lebih memahaminya. Anda punya pacar. Oke, ini akhir dari Ki dan A. Jadi tolong beritahu aku seperti apa rumahmu. Atau siapa sahabatmu. Cepat beritahu aku. Aku bilang itu sudah cukup. Apakah kamu tidak tahu kapan harus berhenti? Aku belum pernah meninggikan suaraku padamu sebelumnya. Sayang. Saya di sini dari pagi hingga malam. Jadi setelah pergi dari sini, itu adalah ruang pribadimu. Hanya milikmu. Jangan mengambilnya juga. Bertahun-tahun kemudian Charlie menyadarinya. Gereja melakukan semuanya untuk dirinya sendiri. Hari itu Aun mengundang Charlie untuk menjadi rekan dansanya di pesta kelulusan. Membuat gadis yang selalu minder itu merasa sangat terkejut. Ketahui berita ini, Mari menasihatinya untuk menerimanya dengan berani. Bahkan Cerec membuatkan pakaiannya sendiri. Saat Charlie mengenakan tuksedonya, mata Mari dan Cerec tampak bersinar. Untuk mengabadikan momen indah ini, Cerec menyarankan untuk mengambil foto ibu dan anak perempuannya bersama. Namun mereka berdua bersikeras agar Cerec ikut berfoto bersama mereka. Begitu saja, mereka bertiga menjadi satu-satunya foto yang diambil bersama. Setelah Owen menjemput Charlie, Mari juga mengundang Cerec untuk berdansa dengannya. Keduanya diam-diam menyandarkan kepala di bahu satu sama lain. Padahal hati keduanya mengandung perasaan yang tak terhitung jumlahnya. Namun saat ini semuanya lenyap. Kali ini di pesta kelulusan, Charlie dan Owen akhirnya terbuka satu sama lain. Setelah kembali ke rumah, dia pun menceritakan kisahnya kepada ibunya. Namun keesokan harinya sepulang sekolah, saya pulang ke rumah. Sang ibu tidak memperdulikan angin dan hujan untuk menjemputnya. Berubah menjadi gereja. Saat ini Charlie tahu, pada akhirnya ibu saya masih belum bisa mengatasi penyakitnya. Di pemakaman semua orang menghiburnya. Hanya gereja yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun dengan lembut mengirimkan ekspresi penyemangat. Namun di tengah malam keadaan menjadi sunyi. Air mata panas kembali membasahi wajahnya. Gereja mengirimi Charlie surat. Di dalamnya ada cukup uang untuk membayar biaya kuliahnya selama 4 tahun. Ternyata sejak datang ke rumah ini, Cerec menggunakan uang Mari untuk membayarnya. Ku diam-diam menyimpannya untuk Charlie. Dia mendorongnya untuk mengejar mimpinya. Untuk hari perpisahan, mereka berdua tidak menyapa apapun. Charlie memeluk gereja dengan erat. Ini seperti memeluk ayah kandungmu. Tapi sedetik kemudian, dia segera menyalakan mobilnya lagi. Sepanjang perjalanan dia tidak berani untuk kembali. Karena mungkin hanya sekali melihat, dia tidak akan bisa pergi. Melihat sosok Charlie perlahan menjauh.
Gereja pun seakan menguap sepenuhnya. Setelah sampai di sekolah, Charlie memulai hidup baru. Namun dia tidak pernah gagal mengecewakan harapan Church dan ibunya. Yang membuatnya merasa paling dinanti adalah itu. Church tidak hanya mengirimkan suratnya setiap minggu, juga disertakan sebuah buku. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, Charlie telah lulus. Berdasarkan alamat pada surat tersebut, dia pergi ke kediaman gereja. Charlie tiba-tiba muncul, membuat gereja terkejut sekaligus bahagia. Lihat perutnya yang besar. Dia tidak mengatakan apapun. Tapi sama seperti sebelumnya, jadikan Charlie sebagai makanan favoritnya. Charlie bilang dia ingin tinggal di sini selama beberapa hari. Dia dengan senang hati menyetujuinya. Tapi gereja punya permintaan. Hal itu agar tidak mengganggu privasi orang lain. Sama seperti sebelumnya, untuk Charlie, sekali lagi kembali ke sisi gereja. Sama seperti pulang ke rumah. Ada satu hal yang paling membuatnya penasaran. Setiap Selasa dan Jumat, gereja meninggalkan rumah pada malam hari. Ketika dia kembali, dia sangat mabuk. Tapi keesokan paginya, dia akan menjadi seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Bangun dan siapkan sarapan untuk dirimu sendiri. Malam itu Charlie tidak bisa mengendalikan rasa penasarannya. Dia mengambil keuntungan dari keluarnya gereja. Aku diam-diam masuk ke kamarnya. Tapi sekarang, gereja kembali untuk menangkapnya. Dia awalnya ingin menjelaskan, namun dia menolak untuk mendengarkan. Bahkan tidak peduli kalau dia hamil. Seret dia keluar ruangan. Setelah beberapa saat berdebat, Church dengan marah mengusir Charlie dari rumah. Charlie hanya bisa berkeliling kemana-mana. Pada akhirnya, saya hanya bisa bermalam di dalam mobil. Setelah bangun tidur, dia membeli sarapan. Tapi baru saja meninggalkan toko serba ada. Ditabrak oleh seorang pria di atas skateboard dan jatuh ke tanah. Untungnya, orang yang lewat segera membawanya ke rumah sakit. Charlie dan anak-anaknya selamat dan sehat. Ketika dokter bertanya tentang keluarganya, gereja masuk. Kamu adalah wali Charlie yang sabar, kan? Itu benar. Saat ini, keduanya bergantian melepaskan masalahnya satu sama lain. Sejak hari itu, setiap hari Church dengan sepenuh hati merawat Charlie. Bermain piano membantu memupuk emosi anak. Yuk buatkan makanan enak untuk ibu dan anak. Sampai malam itu, kehidupan baru telah datang ke rumah ini. Mereka menamai bayi perempuan itu Isabel. Lihatlah anak menggemaskan di depan Anda. Gereja juga lebih menyenangkan. Beberapa tahun berlalu dengan cepat. Isabel juga telah berkembang pesat. Hari itu, terima kasih kepada gereja yang meminta dan mendengarkan bantuan. Charlie bertemu kembali dengan temannya yang telah lama hilang, Poppy. Tapi kali ini kita bertemu lagi. Poppy kembali muncul dengan penampilan seorang wanita kaya. Jangan hanya menunjukkan kepada Charlie barang-barang desainer Anda, juga menasihatinya untuk pergi ke kota besar untuk berkembang. Lagi pula, dia tidak bisa menjalani seluruh hidupnya dengan seorang koki. Tapi inilah pepatahnya, membuat Charlie marah. Apakah kamu ingin tahu banyak hal tentang kokiku? Richard baru saja menyuruhnya untuk menjaga kami dan ibunya selama 6 bulan. Baru 6 bulan. Tapi tahun-tahun berikutnya, tahukah kamu siapa yang membayar rumah dan biaya hidup? Paman gereja bukan karyawan kami. Dia menyelamatkan seluruh keluargaku. Sekarang mungkin hidupku tidak begitu mewah dan indah, tetapi saya bekerja sendiri, menghasilkan uang sendiri, membesarkan anak-anak saya sendiri. Dia berlianku, Poppy. Jika ini kurang mencolok bagimu, aku minta maaf. Ayo sayang, ayo pulang. Kata-kata Charlie membuat Poppy tenggelam dalam kontemplasi. Tak lama kemudian, Poppy merasa bersalah dan mengirimkan hadiah permintaan maaf. Di dalamnya ada mainan favorit Isabel. Ada juga sepasang anting mahal. Tulislah sebuah kalimat di atas kertas. Kamu akan selamanya menjadi berlianku yang paling berharga. Malam itu Church mabuk lagi. Baru kali ini dia mabuk berat hingga pingsan. Untungnya Charlie bisa membantunya naik ke tempat tidur. Gereja bisa tidur nyenyak. Pagi selanjutnya, Charlie seperti biasa pergi ke dapur untuk menyapa. Namun kali ini Church tidak ada di dapur. Pergi ke kamarnya, dia menemukan gereja terbaring lemah di tempat tidur. Dia mencari sejenak, bersikaplah selembut mungkin untuk membiarkan gereja beristirahat. Kemudian mulailah membuat sarapan. Sekarang giliran Anda untuk merawatnya. Sejak saat itu, gereja tidak lagi mabuk. Hari itu dia menceritakan sebuah kisah kepada Isabel. Dia bilang ada anak laki-laki sebelumnya. Dia takut pada banyak hal, hanya kepik yang tidak takut. Suatu hari anak laki-laki itu sedang mengejar seekor kepik. Tapi sementara itu, bocah itu perlahan berubah menjadi dewasa. Ladybug membawanya ke sebuah ruangan kecil. Ada seorang wanita yang lembut dan putrinya. Pria tersebut meminta maaf karena telah mengganggu ibu dan anak tersebut. Saat dia hendak pergi, wanita itu berkata untuk tinggal di sini bersama kami lagi. Kami tidak kaya, tapi kami akan memberikan apa yang kami miliki. Akhirnya pria itu tetap tinggal di rumah tersebut. Karena ini pertama kalinya dia merasa aman. Ini juga pertama kalinya dia tidak merasa takut. Dia bersumpah jika dia melihat kepik itu lagi, aku pasti akan berterima kasih. Apakah dia sudah menemukannya? Belum. Dia masih mencari. Setelah mendengarkan cerita yang diceritakan gereja, Charlie sudah menangis, karena dia tidak pernah berpikir, saya dan ibu saya juga menyelamatkannya. Sama seperti sebelum ibu pergi, Charlie juga rutin membacakan buku untuk gereja. Malam itu saja, gereja memintanya untuk tinggal, karena dia tidak ingin sendirian. Tapi keesokan paginya Charlie bangun. Ternyata dia meninggalkan dunia ini.
Lihatlah wajah damai gereja. Dia tahu itu. Dia akhirnya menemukan kepik itu. Saat pemakaman, seorang paman datang berkunjung. Kata Church adalah pemain piano di barnya. Charlie sekarang sadar, ternyata Church tidak perlu meminum alkohol untuk menghilangkan kesedihannya. Yang lebih mengejutkannya adalah, baru saat itulah pemilik bar mengetahuinya. Gereja juga pandai memasak. Setelah pemakaman berakhir, Charlie pergi ke kamarnya. Dia menemukan surat yang ditinggalkan gereja untuknya. Di dalam kotak, "Kamu pikir aku menjagamu, ibumu dan Isabel, dan kamu tidak perlu membayar apapun. Tapi kamu memberiku hal terpenting dalam hidup ini. Kamu memberiku sebuah keluarga dan cinta."